sahabat yang masih bingung untuk mengambil jurusan apa nanti ketika kuliah, paling tidak ada tiga ya, tiga pertimbangan yang harus sahabat jadikan referensi ketika nanti mengambil jurusan apa ketika kuliah. Yang pertama, sahabat, yang pertama ya adalah minat. Nah, minat menurut saya secara sederhana ini gampangnya hobi sahabat itu apa? Kurang lebih gitu. Kalau sahabat hobinya main bola misalnya, bisa saja sahabat masuk jurusan sekolah tinggi olahraga seperti itu. Nah, kalau sahabat sukanya nyanyi misalnya, sahabat bisa masuk jurusan seni musik seperti itu. Atau sahabat suka mengotak-atik barang-barang atau benda-benda elektronik seperti radio, televisi, dan lain sebagainya. Mungkin sahabat bisa masuk jurusan teknik elektro. Atau sahabat suka menggambar misalnya. Sahabat bisa masuk jurusan arsitektur. Atau sahabat orang suka bicara, suka berdebat, mungkin bisa masuk jurusan hukum atau fakultas hukum atau fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Tapi kalau sahabat sukanya misalnya hobinya di belakang meja, diam, tentu mengambil jurusan-jurusan yang lebih bersifat pasif. Misalnya jurusan akuntansi ya, atau misalnya jurusan analis kesehatan dan lain sebagainya. Nah, kenapa harus memilih jurusan yang sesuai dengan minat atau hobi ya, atau bakat? Agar nanti sahabat nyaman ketika sahabat kuliah. Dan ketika bekerja juga nyaman dan bisa menikmati ya, bisa menikmati profesi sahabat nanti. Rugi saja ya apabila sahabat bekerja tetapi tidak bisa menikmati. Kalau sahabat kenal Tompi ya, dia kan seorang dokter. Tapi ternyata dia malah lebih berhasil menjadi seorang penyanyi. Kurang lebih seperti itu. Kenapa? Karena jiwanya ada di situ. Ya, kurang lebih begitu. Nah, pertimbangan yang kedua, sahabat, adalah pada kemampuan. Nah, menurut saya kemampuan ini berkaitan dengan kecerdasan lah, kurang lebih seperti itu. Apakah sahabat cenderung kecerdasannya numerik atau verbal? Kalau numerik, berarti sahabat itu lebih suka berhitung ya, kemudian lebih praktis. Beda dengan yang verbal. Kalau sahabat mungkin kecerdasannya ya, di sini kecerdasan verbal tentu beda. Kalau yang lebih suka hitung-hitungan numerik, ya misalnya ambillah matematika, fisika, ya, kemudian teknik sipil, bahkan mungkin juga kedokteran seperti itu. Tapi kalau sahabat misalnya kecenderungannya verbal, misalnya suka menghafal dan lain sebagainya, ya ambil jurusan-jurusan yang sifatnya hafalan seperti itu. Atau jurusan bahasa ya, jurusan-jurusan ilmu pengetahuan sosial dan lain sebagainya. Walaupun sekarang sahabat misalnya SMA-nya jurusan IPA, kurang lebih seperti itu. Karena banyak yang IPA-nya terpaksa, ya aku aja ya yang IPA-nya sebenarnya karena kawan-kawannya atau orang tuanya nyuruh ke jurusan IPA. Nah, ini juga berkaitan dengan nanti apakah sahabat nyaman ya, bisa menguasai ilmunya dengan baik, kemudian bisa berprestasi ketika kuliah, bisa kuliah tepat waktu, bahkan nanti bisa bekerja di satu jurusan yang memang disukai, kurang lebih seperti itu. Nah, yang ketiga adalah yang berkaitan dengan peluang kerja ya, peluang kerja. Tentu ini penting banget. Karena pasti sahabat ketika nanti tamat kuliah pasti mikirnya saya dapat kerja enggak?
bidang kerjanya ada nggak, atau peluang kerjanya ada nggak, prospek kerjanya bagus tidak, pasti seperti itu. Nah, sahabat silakan mencari jurusan-jurusan atau prodi yang peluang kerjanya banyak atau besar. Nah, sehingga nanti ketika sahabat tamat kuliah, kalau bisa langsung mendapat pekerjaan. Karena bidang ini peluang kerjanya masih banyak, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita cek ya sebenarnya seleksi CPNS, kalau sahabat pengennya jadi PNS misalnya. Jurusan-jurusan seperti pendidikan, kesehatan itu peluang kerjanya juga bagus ya. Tapi sekarang katanya peluang-peluang kerja di jurusan-jurusan IT ya, itu juga peluangnya bagus. Nah, silakan sahabat pertimbangkan, cari informasi peluang-peluang maksud saya program studi apa, bidang apa yang peluang kerjanya bagus saat ini dan ke depan. Sahabat kira-kira itu ya, jadi ada 1, 2, 3 pertimbangan nanti ketika sahabat ingin melanjutkan studi ya. Yang pertama adalah minat, yang kedua adalah kemampuan, yang ketiga adalah peluang kerja. Itu ya yang bisa kita diskusikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan sahabat nanti mendapatkan jurusan yang sesuai dengan 3 kriteria itu. Sehingga sahabat akan sukses belajar, kemudian juga sukses memperoleh pekerjaan setelah selesai kuliah. Itu ya sahabat, terima kasih dan sampai jumpa.